Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaladi Manggulasawan, NPM 007002034. Saya Rifki Maulana, NPM 207002011. Di sini kita akan menjelaskan sebuah sistem parkir yang pertama yaitu menggunakan timer dan counter. Dan yang kedua menggunakan keep, lift up, dan lift down. Langsung saja untuk mengikuti waktu ke rangkaian yang pertama yaitu menggunakan timer dan counter. Ini kita sudah membuat sebuah rangkaian sistem parkir menggunakan timer dan menggunakan counter untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke dalam parkiran tersebut. Simulasikan. Jadi yang pertama dilakukan itu untuk mengaktifkan atau memulai satu ini atau satu run ini yaitu dengan mengaktifkan tombol start. Setelah lampu indikator menyala, maka sistem parkir bisa digunakan. Nah, yang pertama-tama yaitu kita akan mengetes pintu masuknya. Jadi kita di sini menggunakan timer selama 10 detik untuk membuka palang pintu masuk. Kita simulasikan bahwa ada satu kendaraan yang masuk. Maka di sini timer akan menghitung mundur selama 10 detik dan membuka palang pintu selama 10 detik. Setelah 10 detik ini selesai, maka palang pintu akan tertutup dan sistem counter otomatis akan menghitung kendaraan masuk sebanyak satu. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah pintu masuk parkir itu menggunakan push button. Jadi ini akan otomatis ke nol kembali atau ke off kembali. Dan jika ada kendaraan yang masuk, pengemudi akan memencet push button tersebut dan menjadi nol kembali. Setelah itu akan menjadi nol kembali. Sehingga untuk tombol ini menggunakan push button. Nah, setelah nol akan kembali. Nah, jadi di sini sudah terhitung bahwa ada dua kendaraan masuk ke dalam parkiran tersebut. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kendaraan di parkiran tersebut mengurangi atau keluar? Maka dari itu kita membuat sebuah sistem untuk pintu keluarnya. Jadi jika untuk pintu keluar di sebuah parkiran itu menggunakan kasir atau loket. Nah, maka dari itu setelah membayar tarif parkir, maka loket tersebut akan menekan tombol sehingga palang pintu akan terbuka selama 10 detik. Dan setelah 10 detik ini beres, maka otomatis timer 001 ini akan ke counter dan mengurangi jumlah kendaraan yang sebelumnya 2 menjadi 1. Lalu bagaimana kita untuk mereset jika suatu saat ada kendala atau apapun, maka kita menggunakan push button dengan alamat 0,03. Maka otomatis akan menjadi 0 kembali atau tidak terhitung ada kendaraan di dalam sistem parkir tersebut. Mungkin untuk timer dan counter cukup sekian. Lalu selanjutnya kita akan ke sistem parkir menggunakan keep, lift up, dan lift down. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, penggunaan parkir menggunakan sistem lift up, lift down ini mengisyaratkan bahwa ketika PB1 ditekan, maka sinyal yang diberikan oleh lift up adalah 1. Kita akan coba nyalakan sistemnya.
ketika div up diaktifkan, maka eh, keep akan aktif karena div up memberikan sinyal 1 atau high. Bila dinonaktifkan akan tetap sama. Apabila kita mengaktifkan div down, karena div down mengisyaratkan nilai low, maka ketika dimatikan terisyaratkan bahwa nilai input adalah 0. Jadi palang pintu akan turun. Masukkan lagi. Nah, ketika di pub aktif, maka palang pintu akan naik. Dan ketika div down aktif, palang pintu akan turun. Ini bekerja pada pintu masuk maupun pintu keluar. Mungkin hanya itu untuk cara kerja dari div up dan div down. Dan untuk perbedaan di antara kedua sistem tersebut, untuk timer dan counter bekerja secara otomatis, sedangkan untuk div down up bekerja secara manual. Dan pada timer dan counter dapat terhitung jumlah mobil yang ada di parkiran, sedangkan pada keep, div up dan div down tidak ada jumlah mobil terhitung di parkiran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai sistem parkir menggunakan timer dan counter dan sistem parkir. Keep, div up dan div down. Saya Jari Mangasawan dan rekan saya Rifki Maulana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.